Halo pemirsa, selamat pagi. Gara-gara melarang bermain, seorang pria ditantang berkelahi oleh keponakannya. Emosi pelaku mendatangi korban yang bermain di warung kemudian dianiaya. Saya Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, akibat korsleting listrik, mobil pembawa BBM terbakar di Magelang, Jawa Tengah. Besarnya kobaran api membuat 3 kios yang ada di dekatnya ikut terbakar. Kobaran api membakar sebuah mobil pembawa BBM di Kali Angkrik, Magelang, Jawa Tengah. Besarnya api membuat 3 kios yang ada di dekatnya ikut terbakar. Dibantu warga, 11 mobil pemadam yang datang di lokasi segera memadamkan api. Kejadian bermula saat mobil sedang mengisi BBM di SPBU. Secara tiba-tiba muncul percikan api dari kendaraan tersebut. Mobil pun didorong keluar SPBU. Namun api cepat membesar lantaran mobil membawa beberapa jerigen bensin. Api pun akhirnya menyambar ke 3 kios yang ada di sekitarnya. Ada yang mengisi BBM di SPBU dalam mobil karena mobilnya mungkin ada gangguan macet sehingga didoronglah ke belakang. Di starter nggak bisa, doronglah ke belakang. Pada saat mundur, inilah kemungkinan terjadi percikan api karena begitu mundur nabrak toko sepeda sehingga muncullah percikan api. Dari situlah kebakar. Untuk dampak kebakaran ini kurang lebih tiga kios dan beberapa bangunan kanan kirinya terselamatkan termasuk bangunan Koramil. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kejadian ini dalam penyelidikan Polsek Kali Angkrik. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. 2 kelompok remaja di Kota Medan kembali terlibat tawuran saat pemberlakuan PPKM darurat. Pelaku tawuran sampai menggunakan bom molotov untuk menyerang lawan. Akibatnya 1 kios warga hancur dirusak pelaku tawuran. Tawuran menggunakan bom molotov ini terjadi menjelang subuh, melibatkan 2 kelompok remaja kawasan Bom Lama dan lingkungan 23 dan 24 di Medan Labuhan, Sumatera Utara. Kedua kelompok saling serang hingga ke tengah jalan membuat warga pengguna jalan takut melintas. Akibat tawuran ini 1 kios warga hancur dan nyaris terbakar, dirusak para pelaku. Petugas yang cepat datang ke lokasi berhasil membubarkan tawuran. Dari lokasi ditemukan 2 pucuk senjata tajam yang telah dimodifikasi. Sejumlah petugas dari Polsek Medan Labuhan pun memburu para pelaku tawuran. Kakak nggak tahu, kakak ribut, panggil, oh ya, hancur orang kau, kata kakak depan. Yang mau bakar ini anak orang mana, Kak? Orang sana. Jam berapa tadi mulai tawurannya, Kak? Nggak tahu, kata kakak itu jam 3, lagi kenapa nggak tahu, pokoknya dari bangunnya aja lah. Diduga tawuran ini buntut dari balas dendam salah satu kubu yang terkena lemparan batu beberapa waktu lalu. Warga yang menjadi korban melaporkan kasus pengrusakan kios ini ke Polsek Medan Labuhan. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku tawuran karena sudah meresahkan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, polisi membekuk DPO pelaku penyerangan anggota polisi oleh kelompok geng motor yang akan melakukan balap liar di kawasan Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan pekan lalu. Pelaku AR alias Penyok merupakan otak penyerangan yang sempat terekam video amatir dan viral di media sosial.
Video amatir aksi pengeroyokan anggota polisi yang membubarkan balap liar di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan ini viral di media sosial. Pelaku berupaya merebut senjata api, petugas pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan. 8 orang pelaku, 2 diantaranya wanita telah diamankan, 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Setelah sepekan DPO, AR alias Penyok dibekuk di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Pelaku mengaku sengaja kabur ke wilayah Depok dan Jakarta Utara setelah mengetahui dicari polisi. AR merupakan otak dari aksi pengeroyokan serta penyelenggara aksi balap liar. Pelaku residivis dengan kasus yang sama dan pernah ditahan karena kasus tawuran yang menewaskan 1 orang pada tahun 2019 lalu. Untuk DPO atas nama Aldi alias Penyok ini tadi malam sudah berhasil ditangkap oleh jajaran kita yang sifatnya adalah gabungan dari Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Depok, dan Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dari kasus ini, polisi telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 4 diantaranya ditetapkan sebagai pelaku pengeroyokan yang dikenakan pasal berlapis. Sementara 5 pelaku lain ditetapkan sebagai tersangka pelanggar protokol kesehatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat akan melintasi jalur kereta. Di kawasan Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, seorang pemotor tewas tersambar komuter lain akibat menerobos perlintasan yang akan ditutup. Tabrakan keras membuat motor korban ringsek. Warga Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat berkerumun menyaksikan seorang pemotor yang tewas usai tersambar komuter lain. Korban terluka parah di bagian kepala dan motornya pun ringsek. Saksi mata menyebut korban tertabrak karena nekat mencoba menerobos saat palang pintu ditutup yang di waktu bersamaan melintas komuter lain jurusan Tangerang, Jakarta. Udah datang, saya mau tutup pintu palang, nggak sempat, orang di stop. Kita mau menerobos ke sini, keretanya udah dekat. Oh ya, terus masih menerobos, udah dibentak pakai kaki lagi. Masih bandel, ditabrak kereta. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Guna kepentingan otopsi, petugas mengevakuasi jasad korban ke RSUD Tangerang. Sementara motornya diamankan ke kantor Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang paman di Makassar, Sulawesi Selatan tega menganiaya keponakannya. Dilarang bermain, pelaku justru menantang korban untuk berkelahi. Lantaran aksinya viral, keluarga menangis saat polisi mengamankan pelaku. Seorang pria dengan gagah berani mendatangi pria lainnya pada sebuah warung di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tanpa basa-basi, pelaku langsung memukul korban. Seorang pria yang ada di dekatnya tak mampu mencegah pelaku. Usai aksinya viral, petugas dari Polsek Panakukang segera menangkap pelaku. Keluarga menangis saat petugas akan membawa pelaku. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya lantaran kesal setelah korban yang merupakan keponakannya menantangnya berkelahi saat dilarang bermain. Adanya laporan masyarakat tentang tindak pidana penganiayaan yang viral di media sosial. Betul, kami sudah langsung membentuk tim untuk melakukan penangkapan dan pengungkapan. Kasus ini berujung damai setelah kedua belah pihak membuat surat pernyataan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Seorang pedagang pempek menjadi korban dalam kecelakaan di Jalan Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum kejadian, mobil melaju kencang, mengejar motor dan hilang kendali di lokasi kejadian. Sebuah mobil tersangkut pada trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Benturan yang keras membuat bagian depan mobil hancur. Sebuah sepeda milik penjual pempek juga rusak parah. Sebelumnya mobil melaju saat mengejar pemotor. Namun sang sopir hilang kendali saat menghindari mobil di depannya hingga menabrak sepeda penjual pempek dari arah berlawanan. Mobil, ngelak mobil ada tuh. Kalau ngelak uang setek sini ada sepeda ada sini. Mama sepeda.
Saat kejadian, mobil melaju dari arah Cinde menuju Caritas. Kejadian yang mengakibatkan korban ini dalam penyelidikan. Dari arah Cinde mengarah ke Caritas itu dimungkinkan hilang kendali. Nah, hilang kendalinya apa ini kita belum tahu. Ya, apakah karena faktor tertentu, kemudian dia naik trotoar dan kemudian menabrak yang dari jalan LRT, kemudian baru terkena sepeda membawa pempek dari arah Caritas ke sini. Oke. Selama proses evakuasi mobil dan sepeda yang mengalami kecelakaan, arus lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Pemirsa, puluhan warga menggeruduk rumah sakit di Jember, Jawa Timur mengambil paksa jenazah. Warga tidak terima pasien yang meninggal dinyatakan positif COVID-19. Padahal keluarga sebelumnya menerima hasil swab, pasien nyatakan positif COVID-19. Puluhan warga mendatangi rumah sakit Citra Husada di Kelurahan Gebang, Jember, Jawa Timur menjemput paksa jenazah pasien COVID-19. Warga tidak terima jenazah harus dimakamkan sesuai dengan protokol COVID-19. Remaja putri ini awalnya dibawa ke rumah sakit karena mengidap penyakit leukemia atau kanker darah. Namun dari hasil tes swab rumah sakit, pasien juga dinyatakan positif COVID-19. Padahal awalnya keluarga telah menerima keputusan rumah sakit, namun kembali menolak setelah puluhan warga datang dan membawa paksa jenazah. Sama dokternya sudah dijelaskan semuanya lengkap, cuma keluarga tidak mau di protokol secara prokes. Tadi sempat dipaksa ngambil gitu Mas? Nunggu masa datang baru yang maksa. Sebenarnya keluarga enak tadi, diajak ngobrol enak, di situ karena masanya terlalu banyak jadinya. Korban yang terpapar virus corona tersebut pun dibawa ke rumah duka dan dimakamkan tanpa prosedur khusus. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, sepeda motor milik pengemudi ojek online dibawa kabur pencuri di Tangerang, Banten. Motor diparkir depan rumah setelah korban pulang mengantar penumpang. Pencuri motor sempat mengancam warga diduga menggunakan senjata api. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria yang melintas di Jalan Marjuk, Larangan Utara, Kota Tangerang, terlihat mengamati situasi di mana terdapat sejumlah motor warga yang terparkir. Pria ini kemudian kembali berbalik dan mendekati sebuah motor. Pelaku diduga merusak kunci motor dan kurang dari 1 menit kemudian dibawa kabur. Warga yang melihat di ujung gang sempat mengejar, namun diancam pelaku yang membawa benda menyerupai senjata api. Motor yang dicuri milik pengemudi ojek online warga Larangan Utara. Banyak yang ngejar, cuma udah nggak keburu. Ya begitu logisnya. Kelihatannya pelakunya ada berapa orang, Bang? Ya, cuma CCTV ya, 1 orang nih. Dia terlihat bawa senjata HP atau gimana, Bang? Ya, kalau ponakan sih katanya bawa. Sempat kita dongkan, sempat dikeluarin tunjuknya atau gimana? Harus sempat dikeluarin. Korban telah melaporkan kasus pencurian ke kantor polisi dengan menyertakan rekaman CCTV. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Dan bisa sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama Sergam.